Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Nah, sebelum itu, Ibu kirim link absen dulu ya. Kita semua absen. Sebentar. Sebentar ya. Apakah sudah ada linknya? Sudah, Bu. Baik, ayo Ibu beri waktu 3 menit untuk absen terlebih dahulu ya. Nah, oke. Ibu lihat responnya udah banyak nih yang absen. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih, pada pertemuan yang lalu, apakah ada yang masih ingat kita belajar mengenai materi apa? Kemarin kita mempelajari mengenai mutasi, dampak, dan benefitnya, Bu. Baik, Caca, terima kasih. Semoga teman-teman yang lain juga masih ingat ya mengenai materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru nih. Sebelum itu, kita saksikan video terlebih dahulu ya. Video ini sesuai kok dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebentar.
Baik, dari video tadi yang kita saksikan, ada yang tahu kita kira-kira hari ini kita bicara mengenai apa? Ini kita apa? Kami kurang jelas mengenai evolusi. Oh ya, benar, mengenai evolusi. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang terbayang di pikiran kalian ketika mendengar kata evolusi? Izin menjawab ya, Bu. Jadi, evolusi itu merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama dan terjadi secara perlahan-lahan yang dialami oleh makhluk hidup, Bu. Baik, Shelma. Ya, jadi benar ya, hari ini kita belajar mengenai evolusi, dan evolusi itu sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini ya. Ibu akan share screen PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah. Ya, jadi benar ya, hari ini kita akan belajar mengenai evolusi. Sebelum itu, hari ini untuk kompetensi dasarnya, menganalisis tentang teori evolusi dan seleksi alam dari pandangan baru mengenai pembentukan spesies baru di bumi berdasarkan studi literatur. Kemudian, menganalisis untuk indikatornya, yang pertama menganalisis pengertian evolusi dan berbagai teori yang ada. Kemudian menganalisis perbedaan antara teori Lamarck, teori Weismann, dan juga teori Darwin. Dan terakhir ada menganalisis bukti adanya evolusi. Nah, untuk poin-poin yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pengertian, yang kedua ada teori evolusi, yang ketiga ada perbandingan teori evolusi oleh para ahli, dan terakhir ada bukti evolusi. Yang pertama dari pengertian dulu ya. Tadi yang dijelaskan oleh Shelma sudah benar, yaitu evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, di sini pengertian secara ilmunya, evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang sejarah, asal-usul makhluk hidup, dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi, memahami evolusi ini perlu didukung oleh cabang-cabang ilmu lainnya, seperti ada ilmu geologi, ilmu morfologi, kemudian ada biokimia, genetika, seperti itu. Seperti contohnya gini, misalnya ilmu geologi, ilmu yang mempelajari mengenai susunan dan struktur batu-batuan. Nah, karena kita mempelajari itu, kita jadi tahu nih umur suatu fosil yang ditemukan pada struktur batuan tertentu, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ya, ada gambar di sini. Kalau menurut Ibu nih ya, gambar ini itu adalah pemotongan gitu. Pemotongan. Jadi teori evolusi itu cuma dipotong segini doang nih. Segini doang. Katanya manusia berasal dari kera gitu ya. Sebetulnya tidak sesempit itu. Evolusi itu luas sekali. Mulai dari pembentukan atau terbentuknya makhluk hidup pertama kali di dunia ini. Nah, jadi evolusi itu bisa diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk waktunya ini bisa sampai jutaan tahun gitu. Jadi tidak hanya perubahan kera menjadi manusia gitu, tapi mencakup atau cakupannya itu lebih luas sekali seperti itu. Oke, kita lanjut ke teori evolusi.
Jadi yang pertama ini ada teori evolusi katastropisme. Ya, di sini keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini dikenalkan oleh George Cuvier, ya, seorang ahli paleontologi. Nah, jadi Cuvier ini melihat dan mengamati setiap lapisan batuan. Menurut Cuvier ini, di setiap lapisan itu ada organisme yang berbeda. Maka muncullah teori ini. Jadi bahwa setiap generasi itu diciptakan khas dalam setiap masanya. Nah, maka dari itu ditemukan fosil-fosil yang berbeda dengan organisme yang ada sekarang ini. Seperti itu. Yang kedua, ada teori Lamarck. Ya, teori Lamarck ini juga dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Dikenalkan oleh Lamarck pada awal abad ke-19, ya. Jadi memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk ini karena adaptasi lingkungan dapat diwariskan secara genetik gitu. Dan pada teori Lamarck ini juga terkenal teori yang disebut use and diuse gitu ya. Jadi bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Nah, bagian tubuh yang digunakan ini akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Nah, kemudian Lamarck ini melihat itu dari perkembangan organ tubuh kita gitu ya. Sebagai contoh, tangan kanan, misalnya tangan kanan ini lebih sering digunakan, jadi mungkin lebih besar dari tangan kiri, seperti itu. Atau contohnya binaragawan yang selalu melatih ototnya gitu ya, jadi ototnya akan semakin membesar. Nah, perubahannya ini menurut Lamarck yang akan diwariskan secara genetis pada keturunannya. Seperti itu teori Lamarck. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya ada teori dari percobaan August Weismann gitu ya. Jadi Weismann ini memotong, percobaan August Weismann ini tidak setuju gitu dengan adanya teori Lamarck. Jadi membantah dengan adanya percobaan ini, yaitu memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan dan keturunannya tetap berekor panjang gitu. Nah, Weismann ini tidak hanya sekali atau 2 kali melakukan percobaan ini, tapi sampai ke 21 generasi gitu ya. Jadi cukup panjang gitu. Dan keturunan yang dihasilkan tetap berekor panjang. Ya, jadi tidak mempengaruhi tuh. Walaupun telah dipotong, tetap ekornya panjang. Nah, kemudian Weismann menyimpulkan, jadi perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck itu tidak benar. Nah, evolusi menurut Weismann itu adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jadi, menurut Weismann ini, masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin ini sebenarnya bisa ya diterima, karena mutasi pada sel tubuh ini tidak akan diwariskan. Tetapi ketika terjadi pada sel kelamin, nah ini akan baru diwariskan kepada keturunannya, seperti itu. Selanjutnya ada teori dari Darwin, ya, atau Bapak Evolusi. Nah, jadi menurut Darwin, evolusi itu disebabkan oleh proses seleksi alam. Nah, karena ini teori evolusi Darwin, dapat disebut juga dengan seleksi alam gitu ya, dan dimuat dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, 2 pokok teori yang disampaikan oleh Darwin ini, yang pertama, spesies yang hidup sekarang itu berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa depan. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam, gitu. Jadi, teori evolusi Darwin ini tidak muncul begitu saja, tapi melalui pengamatan dan perjalanan yang dilakukan oleh Darwin itu sendiri. Nah, seperti ini pelayaran Darwin. Jadi,
Darwin itu melakukan pelayaran ke Kepulauan Galapagos ya. Nah, jadi gini, jadi saat kapal mengelilingi benua Amerika gitu ya, mengelilingi benua Amerika, Darwin ini mengamati berbagai adaptasi tumbuhan dan hewan gitu ya. Dari Argentina, kemudian ke Brazil gitu. Nah, Darwin ini mencatat gitu bahwa flora dan fauna di berbagai wilayah Amerika Selatan adanya mempunyai perbedaan gitu dengan flora dan fauna yang ada di Eropa. Nah, saat Darwin ini berlayar ke Kepulauan Galapagos, Darwin melihat nih ada sebuah spesies, sebuah hewan. Nih, sebuah hewan ada 14 burung fin ya. Meskipun jenis ini tersebut agak mirip, nah, namun terlihat sebagai spesies yang berbeda. Ya, padahal ini sama-sama burung fin gitu, tapi terlihat sebagai spesies yang berbeda. Nah, kira-kira ada yang tahu kalau dari gambar ini apakah yang jadi perbedaan utama dari burung fin ini? Kalau dilihat dari gambarnya. Paruhnya, Bu. Iya, benar. Siapa itu tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Dava ya? Dava, Bu. Iya, Bu. Oh ya, jadi benar ya. Perbedaan utama pada burung fin ini ada pada bentuk dan ukuran dari paruhnya. Nah, kira-kira bentuk dan ukuran paruh burung ini kenapa ya bisa berbeda? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Kenapa ya bisa berbeda? Saya mau jawab, Bu. Iya, baik Wanda. Sebagai bentuk adaptasi terhadap makanannya, Bu. Iya, benar sekali Wanda. Terima kasih. Jadi, kelompok pertama burung fin ini yang hidup di tanah itu ada Diospiza. Nah, kemudian dia mempunyai paruh yang lebih besar ya, karena ini teradaptasi untuk memecahkan biji. Nah, kemudian ada kelompok kedua yaitu fin Camarhicus. Nah, di sini menggunakan suatu duri kaktus atau ranting kecil sebagai alat untuk mengorek semut. Jadi paruhnya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi dia juga bisa makan serangga juga. Jadi paruhnya lebih kecil dibanding dengan paruhnya yang Diospiza ini. Jadi sesuai dengan makanan yang dia makan seperti itu. Baik, kita lanjut ke perbandingan dari teori Lamarck, Darwin, dan juga Weismann. Nah, jadi yang pertama tadi ya, yang kalau evolusi Lamarck, perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Jadi perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. Kalau dilihat di gambar, jadi menurut Lamarck itu awalnya jerapah ini lehernya pendek, tapi karena makanan itu ada di atas pohon, yang mana harus dijangkau dengan lebih jauh gitu ya, maka kelamaan akan jadi panjang lehernya seperti itu. Selanjutnya ada dari teori August Weismann, yaitu perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan. Perubahan pada sel kelamin diwariskan. Jadi gini ya, walaupun udah dipotong ekornya, tapi tetap panjang anaknya gitu ya, anak tikusnya. Jadi tidak mempengaruhi. Selanjutnya ada Charles Darwin. Jadi makhluk hidup ini dalam suatu populasi itu bervariasi. Jadi kalau menurut Darwin ada dua variasi, ada jerapah leher panjang dan ada jerapah leher pendek. Tapi karena makanan itu di atas pohon, jadi jerapah yang leher pendek ini tidak mampu beradaptasi gitu ya, jadi mati gitu karena adanya seleksi alam itu sendiri seperti itu. Jadi terlihat ya perbedaannya antara teori Lamarck, teori Weismann, dan juga teori dari Darwin ini. Selanjutnya ada bukti evolusi. Nah, jadi yang pertama, variasi individu dalam satu keturunan. Ya, seleksi terhadap jenis hewan dan tumbuhan selama bertahun-tahun menghasilkan varian yang jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada gitu ya dua individu yang identik atau sama gitu. Bahkan anak kembar pun pasti mempunyai suatu perbedaan. Jadi antara individu dalam suatu spesies
itu pun terdapat variasi. Nah, hal ini terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, tanah, dan makanannya gitu. Jadi seleksi terhadap jenis hewan dan tumbuhan selama bertahun-tahun menghasilkan varian yang jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Seperti itu. Selanjutnya ada perbandingan fisiologi. Makhluk hidup mulai dari terendah hingga paling tinggi tersusun atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa itu berbeda-beda, namun fisiologi dalam selnya memiliki kemiripan. Jadi apa sih fisiologinya? Itu seperti proses metabolismenya, seperti proses respirasi, kemudian ada seperti sintetis protein. Jadi sama untuk fisiologinya, walaupun morfologinya itu setelah dewasa berbeda-beda seperti itu. Yang kedua, adanya fosil ya. Nah, Ibu ingin bertanya nih, menurut kalian apa ya manfaat dari ditemukannya fosil itu sendiri? Ibu, saya izin menjawab. Oke, Ajeng, silakan. Jadi dengan ditemukannya fosil ini membantu untuk membandingkan struktur tubuh hewan yang ada di masa lampau yang telah menjadi fosil dengan hewan sekarang, Bu, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau itu berbeda dengan sekarang. Gitu, Bu. Baik aja, terima kasih atas jawabannya ya. Baik sekali. Jadi benar gitu ya. Dan fosil ini juga bisa dijadikan sebagai catatan sejarah yang penting sebagai petunjuk adanya evolusi. Nah, fosil sendiri menurut bahasa Latin artinya dari fossilis, yang artinya menggali. Nah, istilah fosil ini diartikan sebagai sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang telah membatu gitu ya. Nah, fosil-fosil ini tuh jarang sekali ditemukan dalam keadaan yang lengkap atau utuh. Nah, umumnya merupakan suatu bagian atau beberapa bagian tubuh makhluk hidup gitu. Nah, kenapa sih nggak bisa ditemukan secara utuh? Nah, faktor-faktor yang menyebabkannya itu antara lain terjadinya lipatan batuan bumi. Yang kedua, ada pengaruh air, angin, dan bakteri pembusuk ya. Jadinya akan terkikis tuh ya fosil-fosil yang tadinya utuh. Kemudian adanya hewan pemakan bangkai. Yang keempat, ada jenis organisme. Ada organisme yang tidak mungkin menjadi fosil, misalnya amuba. Kemudian, keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan suatu bagian tubuh menjadi fosil. Seperti itu. Jadi ada beberapa faktor ya mengakibatkan fosil ini tidak dapat ditemukan secara lengkap atau utuh. Nah, jadi ada nih penemuan fosil kuda. Kuda pertama hidup itu kira-kira 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosin. Nah, oleh para ahli, kuda ini pertama diberi nama Eutypus nih ya, paling atas. Di sini ya. Nah, dari kerangka fosil ini diketahui bahwa kuda ini hanya berukuran kecil nih, hanya seperti kucing gitu ya kalau menurut para ahli. Tapi sekarang, kuda yang ada sekarang besar gitu ya ukurannya, jadi berbeda sekali dengan yang zaman dulu, seperti itu. Perubahan yang ditunjukkan fosil-fosil kuda merupakan petunjuk kebenaran adanya evolusi, yaitu perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama yang disebabkan oleh pada setiap zaman geologi gitu ya. Jadi adanya evolusi ini yang menunjukkan bahwa perbedaan antara kuda zaman dulu dan kuda zaman sekarang. Selanjutnya ada homologi alat tubuh makhluk hidup. Nah, jadi apabila kita mengamati struktur organ tubuh dari berbagai jenis hewan, kita dapat menemukan hal yang menarik, yaitu organ tubuh yang mempunyai bentuk dan fungsi berbeda, tetapi mempunyai bentuk dasar yang sama. Nah, peristiwa ini dikenal dengan homologi. Contohnya apa? Contohnya adalah anggota tubuh depan dari manusia. Tangan itu kan dipakai untuk memegang, sedangkan pada burung dan kelelawar anggota tubuh depannya dipakai untuk terbang, ya. Nah, organ-organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama, tapi adanya evolusi, organ-organ tersebut menjadi berbeda. Akibatnya terjadi
perubahan adaptasi yang berbeda sehingga fungsinya menjadi berbeda seperti itu. Nah, yang kedua ada analogi alat tubuh makhluk hidup. Nah, jadi kesamaan fungsi dan organ tertentu pada dua spesies namun memiliki perbedaan dalam bentuk anatominya. Jadi kebalikan dengan yang homologi tadi. Contohnya, sayap kupu-kupu analogi dengan sayap burung. Keduanya berfungsi untuk terbang. Walaupun strukturnya tuh berbeda ya, sayap kupu-kupu dengan sayap burung, tapi fungsinya sama. Kemudian sirip hiu analogi dengan sirip lumba-lumba, tapi keduanya berfungsi untuk berenang, seperti itu. Selanjutnya ada embriologi perbandingan. Jadi, perkembangan embrio semua vertebrata ini memperlihatkan kemiripan yang lebih banyak daripada ketika sudah menjadi hewan dewasa. Persamaan ini sering digunakan sebagai bukti hubungan evolusi antar vertebrata. Jadi, saat embrio tuh hampir sama ya, ikan, manusia, ayam, dan kura-kura tuh hampir sama nih embriologinya. Tapi ketika sudah jadi besar, sudah berkembang, akan terjadi perbedaan seperti itu ya. Jadi hewan mempunyai embrio yang menyerupai embrio leluhurnya. Jadi pada tahap embrio hewan yang berbeda-beda dapat lebih mirip satu sama lainnya daripada hewan dewasa. Nah, yang kedua ada alat tubuh yang tersisa. Jadi para pakar menyimpulkan bahwa adanya alat-alat tubuh yang tersisa merupakan petunjuk adanya evolusi. Contohnya apa? Contohnya kalau di manusia ini ada tulang ekor ya pada manusia. Kalau misalnya di cacing ada, kalau misalnya adanya juga umbai cacing atau appendix. Kemudian selaput mata pada sudut mata sebelah dalam. Kemudian ada gigi taring yang runcing. Nah, dan sebagainya gitu ya. Jadi pada berbagai jenis hewan, termasuk manusia ini, ditemukan sisa berbagai alat tubuh. Alat ini pada hakikatnya sudah tidak berguna lagi, namun masih suka dijumpai. Namun masih ada gitu, dijumpai dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, contohnya lagi ada pada paus, yang merupakan mamalia. Semestinya memiliki rambut pada kulitnya, tetapi kenyataannya semua paus tidak memiliki rambut. Sebagai gantinya, paus memiliki lapisan kulit yang tebal untuk menjaga stabilitas suhu tubuh. Seperti itu. Atau lagi ada pada hewan, sisa organ-organ tubuh yang masih ditemukan antara lain pada sisa kaki belakang ular piton yang mirip seperti benjolan kuku. Jadi sudah tidak ditemukan fungsinya, tapi masih ada gitu ya dalam tubuh. Baik, wah sudah selesai pertemuan materi hari ini. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian, kita akan mengerjakan LKPD ya. Ibu berikan link LKPD-nya, nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok seperti minggu lalu. Nanti hasil jawabannya kalian sampaikan ya. Kita diskusikan bersama. Bentar Ibu share linknya. Apakah sudah terlihat linknya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Kalian kerjakan dalam waktu 25 menit ya, Ibu tunggu. Baik, apakah sudah selesai pengerjaannya? Sedikit lagi, Bu. Oke, baik. Ibu tunggu.
Baik, kalau sudah selesai, perwakilan kelompok 1 boleh menyampaikan jawabannya. Ini untuk soal nomor 1. Baik, siapa perwakilan kelompok 1? Silakan dijawab. Baik, Bu. Saya Nurul Hidayah, perwakilan kelompok 1. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, Nurul Hidayah jelas dengar. Oke. Jadi, itu gambar jerapah. Yang terjadi pada nomor 3 adalah pada teori Lamarck, nenek moyang jerapah berleher pendek karena terus-menerus menjulurkan leher ke atas untuk menggapai makanan, dan leher jerapah menjadi panjang. Jadi, menurut Lamarck, evolusi disebabkan oleh pewarisan genetik yang diperoleh dari lingkungannya. Pada teori Darwin, nenek moyang jerapah yang berhasil bertahan hidup adalah nenek moyang jerapah yang berleher panjang, sementara jerapah berleher pendek mengalami kepunahan. Hal inilah yang disebut Darwin, yaitu seleksi alam, Bu. Nah, iya baik Nuhi, terima kasih jawabannya ya. Terima kasih buat kelompok 1 juga yang telah diskusi. Jadi benar ya untuk gambar 3 ini, yang A ini yang teori evolusi Lamarck, yang B ini Darwin, teori Darwin gitu. Jadi kalau yang Lamarck tadi katanya dari pendek tapi jadi panjang lehernya karena dia harus beradaptasi dengan makanannya. Tapi kalau yang Darwin ada leher yang panjang, ada jerapah yang leher pendek, tapi yang leher pendek ini yang tidak mampu beradaptasi, makanya mengalami seleksi alam. Seperti itu. Baik. Selanjutnya nomor 2. Perwakilan kelompok 2 silakan. Ibu, saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi berdasarkan diskusi dari kelompok 2, nah ini pertanyaannya dari gambar di atas, jelaskan perubahan yang terjadi dari Equipus hingga Equus. Nah, izin menjawab ya, Bu. Jadi perubahannya itu ada pada bagian tubuhnya nih. Perubahannya adalah tubuhnya ini makin besar. Nah, semula Equipus ini sebesar kucing, namun kini sebesar Equus atau seperti sekarang, jadi lebih besar. Kemudian yang berubah adalah kepalanya, jadi kepalanya semakin besar dan jarak mulut dengan mata semakin jauh. Kemudian lehernya menjadi semakin panjang, lalu geraham muka dan belakang makin besar. Bentuknya makin sesuai untuk memakan rumput-rumputan. Kemudian kaki depan dan kaki belakangnya juga semakin panjang, dan gerakannya makin lincah dan larinya juga semakin cepat. Gerakan-gerakan rotasi tubuh menjadi mundur. Kemudian perubahan yang terakhir itu ada pada jari kaki, yaitu dari 5 jari menjadi 1, yaitu tinggal jari tengah bentuknya semakin panjang, kemudian jari kedua dan keempat ini berupa organ rudimenter yang tidak berfungsi lagi. Sudah, Ibu. Terima kasih Haifan, kelompok 2 atas jawabannya lengkap sekali ya. Jadi benar. Terjadi perubahan gitu ya, yang secara spesifik itu antara dari tubuh, kepala, leher, sampai jari kakinya. Dari kuda zaman dahulu gitu menjadi kuda sekarang. Nah, selanjutnya nomor 3, perwakilan kelompok 3, silakan. Baik, Bu. Saya Dava, perwakilan kelompok 3. Jadi yang pertama itu ada menurut Darwin. Menurut Darwin, evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam dengan adanya adaptasi dari makhluk hidup. Darwin sendiri berpendapat bahwa nenek moyang jerapah terdiri atas jerapah yang berleher panjang dan berleher pendek. Karena makanan jerapah itu ada daun-daunan yang ada di pohon tinggi, makanya jerapah yang leher panjang itu tuh bisa menjangkaunya, sedangkan yang berleher pendek nggak bisa. Akhirnya yang leher pendek ini kekurangan makanan dan akhirnya mati. Tapi menurut Lamarck, beliau berpendapat bahwa makhluk hidup itu beradaptasi terhadap lingkungannya melalui perubahan pada organ tubuh. Kemudian sifat atau fungsi organ tersebut itu bisa diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Menurut Lamarck juga nenek moyang jerapah itu memanjangkannya tidak bertanduk, namun karena mereka sering mengadu kepala, maka tumbuhlah tanduk di kepala mereka. Akan tetapi, Weismann menentang teori pendapat dari Darwin, tetapi dia itu sebenarnya menentang Darwin, tapi percobaannya ini
justru lebih menguatkan Darwin terhadap seleksi alam. Jadi Weismann itu berpendapat bahwa perubahan sel tubuh ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Sifat leher panjang atau leher pendek ini dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen leher pendek itu bersifat resesif. Karena jerapah berleher pendek ini tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah yang leher pendek ini pun punah. Weismann ini membuktikan teorinya dengan mengawinkan kedua ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong, tapi anak-anaknya yang sudah dewasa itu kemudian dipotong lagi ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya tetap saja anak-anak tikus itu memiliki ekor. Percobaan ini berlangsung hingga 21 generasi. Sudah, Bu. Baik, Dava. Wah, lengkap sekali ya. Benar. Benar sekali jawabannya. Terima kasih, Dava. Dan kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 4, silakan. Perwakilannya. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Alma. Ya, jadi gagasan teori Darwin itu karena Weismann menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Nah, Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, evolusi menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Artinya, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Nah, sifat leher panjang atau pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif. Karena jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah ini akan punah. Itu, Bu. Baik, Alma. Terima kasih jawabannya. Yang juga kelompok 4 atas diskusinya hari ini. Nah, jadi hari ini udah mengerjakan LKPD. Semoga anak-anak sekalian lebih memahami ya apa itu evolusi, kemudian bukti-bukti evolusi, dan teori-teori evolusi yang ada. Nah, sebelum Ibu akhiri, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan? Silakan, kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Nurul Andini ada? Coba Nurul. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Atau teman-teman yang lain kira-kira? Bu, saya mau coba, Bu. Oh iya, baik Haifa, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kemudian banyak teori yang mendasari terjadinya evolusi seperti yang sudah Ibu jelaskan, yaitu teori yang telah dipelajari antara lain adalah teori lama, teori. Kemudian terdapat berbagai macam bukti terjadinya evolusi seperti adanya fosil, perbandingan fisiologi, dan lain-lain, Bu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Haifa atas penyampaian kesimpulan hari ini. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini berasa cukup ya, karena kayaknya juga akan ada pelajaran selanjutnya. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum itu, Ibu akan mengirimkan link evaluasi ya. Jadi nanti evaluasi ini kalian kerjakan setelah pembelajaran evolusi ini berakhir gitu ya. Nanti kalian kerjakan. Untuk batas pengumpulannya 45 menit setelah pelajaran ini berakhir gitu ya. Ibu rasa Baik, Bu. cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah tadi Ibu pelajari, dan Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah membaca mengenai materi
mekanisme evolusi dan isolasi reproduksi ya. Jadi agar pertemuan selanjutnya akan lebih siap untuk adanya diskusi. Oke? Jadi tolong disiapkan materinya untuk minggu depan. Oke, Bu. Ya, baik. Ibu Baik, Bu. cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran evolusi hari ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu Kansa. Ibu. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Iya, Bu. Ibu juga. Terima kasih Anissa Kansa ya, Anda sudah bagus sekali dalam membawakan sama seperti sebelumnya Salsabila Alatas. Anda dimulai dengan salam, kemudian Anda memberikan absensi, doa. Ibu. Ya, memberikan mengajak siswa untuk berdoa. Kemudian Anda memberikan video ya, absen terus video, kemudian menjelaskan materi tentang evolusi ya. Anda sudah bagus menuntun siswa supaya mereka paham ya, dan kemudian Anda memberikan bagi kelompok dan memberikan LKPD, dan sebelumnya tentu saja ada tanya jawab. Setelah LKPD, Anda meminta siswa untuk menyimpulkan, ajarkan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya, dan sekarang ya. Terima kasih banyak. Udah waktunya Anda bisa lebih sesuai yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih, Bu.